Yang tidak berilmu itu siapa? Kalian lihat di Temburu itu pondok daripada gudangnya ilmu. Jangan ngerap-ngerap di rumah. Diam aja di rumah, tidak tahu rumahnya condong ke kiri ke kanan, menganggap rumah paling baik. Saya keluar menuduh jamaah tidak berilmu itu kalian yang bodoh, yang jahil. Subscribe dan hidupkan loncengnya. Channel YouTube Sofia Ats-Tsauri Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadu wa nusalli ala Rasul Karim. Amma ba'du, teman-teman sekalian yang ada di channelnya Sofia Ats-Tsauri Official ya. Kali ini saya akan membahas tentang ada video yang saya lihat bahwa menuduh bahwasanya jamaah tabligh itu diindikasikan atau bisa termasuk dia menjadi ahli neraka. Menganggap jamaah tabligh itu akan menjadi ahli neraka. Itu dalam satu kajian atau ada pertanyaan tentang pendapatnya Syekh bin Baz kalau nggak salah. Ya, kita lihat saja videonya dulu baru kita komentari teman-teman ya. Nanti saya kupas tuntas ya agar tidak salah paham ya tentang perkara ini. Jadi saya akan kupas semuanya ya tentang apa yang disampaikan. Walaupun perkataannya santai saja dalam video ini, cuman ini akan berbahaya kalau orang ini nanti tidak diluruskan tentang perkataan-perkataannya. Maka mari kita sama-sama simak videonya dulu. Sebagai contoh untuk pemahaman Al-Firqatun Najiyah Ahli Sunnah wal Jamaah, mohon penjelasan Ustaz, mengapa Syekh bin Baz memasukkan jemaah tabligh ke dalam 72 yang diancam dengan neraka? Saya melihat saudara kita jemaah tabligh juga sangat mengidolakan Nabi Muhammad SAW, berusaha menjalankan sunnahnya, dan bagaimana mereka menyebar agama ini dengan penuh semangat ke pelosok-pelosok. Bahkan mereka menerapkan metode dakwah. Apakah itu dibolehkan selama tidak menyangkut ibadah? Ya. Jadi kalau antum lihat kaum Khawarij itu dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tahkiruna, terkait dengan para sahabat ya, tahkiruna salatakum ma salatihim wa siyamakum ma siyamihim. Engkau wahai para sahabat kalau berjumpa dengan mereka, kalian akan meremehkan solat kalian di depan solat mereka. Tidak ada apa-apanya solat kalian wahai para sahabat dibanding solatnya kaum Khawarij. Kalian akan meremehkan puasa kalian di depan puasa mereka. Jadi kalau dibandingkan dengan puasa kaum Khawarij, tidak ada apa-apanya puasa para sahabat. Tapi Nabi berkata tentang mereka, yamrukuna minad din kama yamruku sahmu minar ramiyah. Keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari menembus sasarannya. Baik. Dan Nabi bersabda tentang Khawarij, ulaika kilabu ahlin nar. Mereka adalah anjing-anjing penduduk neraka. Lihat dia mencocoki sunnah atau tidak? Mencocoki sunnah atau tidak? Di sinilah pelanggaran-pelanggaran yang banyak terjadi. Penyelisihan terhadap sunnah. Bukan dalam masalah-masalah kecil. Ya, dan yang paling besarnya, di antara yang paling besarnya adalah berbicara tentang agama tanpa ilmu. Berbicara tentang agama tanpa apa? Tanpa ilmu. Ya, orang belum mengerti apa-apa, belum belajar apa-apa, tiba-tiba bersemangat untuk berdakwah. Apa yang akan dia dakwakan? Jelas ya? Maka ini semuanya dari hal-hal yang perlu diperhatikan. Ya, jadi kalau ada sudut kebaikan kita tidak pungkiri, semuanya ada sudut kebaikan. Termasuk Abu Jahal, Abu Lahab ada kebaikannya. Oke teman-teman, kita lihat tadi videonya itu pertanyaan tentang kenapa Syekh bin Baz ya, Syekh bin Baz itu memasukkan jamaah tabligh di dalam 72 golongan yang termasuk ahli neraka gitu. Jadi jamaah tabligh dimasukkan.
Nah ini Ustadz ini, ya, beliau ini tidak tahu pendapat Syekh bin Baz yang terakhir. Itu kan pendapat beliau yang dulu. Maka kita lihat ini pendapat terbaru, pendapat terakhir daripada Syekh bin Baz mengakui kebenaran jamaah tabligh dan mengakui kekeliruan beliau dalam pendapat di fatwa lajnah yang terdahulu. Oke, kita lihat saja, kita dengar saja videonya. ولهم نشاط في الدعوة ولهم نشاط في البلاغ ولهذا سموا أنفسهم جماعة التبليغ ويبلغون الإسلام ويبلغون دعوة الله عز وجل والناس فيهم بين قادح ومادح كما تقدم منهم من جهل أمرهم فذمهم ومنهم من عرف أمرهم فمدحهم وأثنى عليهم ومنهم من توسط في ذلك والذي قلنا فيه ما تقدم هو اللي نقوله الآن وقد تأثر بهم الجم الغفير يصحبهم الفساق والعصاة فيرجعون بعد ذلك عبادا وأخيارا قد تأثروا بهذه الدعوة. هذا هو الذي علمنا منهم وصار صاحبهم جم غفير من إخواننا وعرفوا ذلك وعندهم بعض النقص والجهل وفيهم جهال يريدون الخير. أما ما صدر من اللجنة الدائمة لدينا في الرئاسة منه 6 سنين فقد خفي عليهم بعض أمورهم فصدر في الفتوى شيء غير مناسب وليس العمل عليه. العمل على الحقيقة التي علمنا من ذلك. Oke teman-teman, itu jawaban untuk perkataan atau pertanyaan yang Ustadz itu tidak tahu bahwa Syekh bin Baz itu berpendapat terbarunya bahwa jamaah tabligh itulah jamaah yang benar, yang hak, bukan termasuk ahli neraka. Terlepas dari itu sebenarnya, kenapa saya tunjukkan video ulamanya sendiri, gurunya sendiri, biar Ustadz ini dibantah oleh ulama sendiri karena beliau tidak tahu pendapat Syekh bin Baz yang terakhir itu gitu. Ya, kemudian saya jawab ya tentang Khawarij. Nah, ini sebenarnya siapa sebenarnya ciri-ciri Khawarij ini? Apakah jamaah tabligh atau siapa ini? Ini harus diteliti dulu ya. Siapa sebenarnya? Ciri-ciri Khawarij itu ada di jamaah tabligh atau ada di jamaah yang lain? Jangan-jangan nanti jamaah antum ya. Tapi kita lihat aja deh ya. Ya, kita lihat dulu. Makanya jelaskan cerita Khawarij itu dari sedetil-detilnya ya. Pertama, ya. Khawarij itu ciri-cirinya yang menonjol itu adalah pertama dia itu suka mencela, ini pertama. Suka mencela kaum muslimin, suka menghina, mencela, memponis, menyesatkan, itu cirinya. Jangankan kaum muslimin, orang biasa, Rasulullah sendiri dicela. Rasulullah sendiri ditegur oleh Khawarij. Ya, kalau kita lihat, yaitu kisahnya daripada Zul Khuwaisirah, ya. Itu Nabi SAW sampai ditegur itu. Coba bayangkan, menganggap diri paling baik dari Nabi. Apa katanya? Faqala ya Rasulullah i'dil. Dia mengatakan, ya Rasulullah, adillah engkau, katanya. Kenapa ini kisah dikisahkan juga oleh Ibnu Taimiyah, ya. Beliau mengatakan bahwa kisah ini ketika terjadi peperangan dan kemenangan bagi kaum muslimin, dan itu mendapatkan daripada ghanimah. Jadi kaum muslimin waktu itu, yaitu Rasulullah SAW, mendapatkan ghanimah. Dan ghanimah itu, rampasan perang itu, Rasulullah SAW bagikan, dikasih oleh kepada orang-orang yang baru masuk Islam, ya, yang masih ada keraguan, nanti belum kuat imannya begitu. Maka dia mengatakan, Dzul Khuwaisirah ini, dia mengatakan bahwa kok orang-orang miskin tidak diberikan oleh Rasulullah, ini tidak adil nih Rasulullah, katanya. Maka dia katakan, ya Rasulullah, adillah engkau ya Rasulullah, ya adillah, berbagilah secara adil. Tapi maksud Rasulullah memberikan itu ghanimah atau rampasan perang itu kepada orang-orang yang lemah imannya waktu itu. Walaupun orang yang miskin tapi kuat imannya tidak diberi, karena maksud Nabi untuk menguatkan keyakinan mereka tentang Islam. Istilahnya bahasa jamaah tabligh itu ikram, mengikram orang baru. Maka Rasulullah SAW mengikram orang baru, walaupun ada orang miskin tapi dia orang lama, kuat imannya, maka tidak diberi ghanimah saat itu.
Itu yang pertama. Jadi cirinya orang Khawarij itu yang pertama itu adalah suka mencela, memponis orang ahli neraka, memponis orang sesat, memponis orang salah, merasa diri paling benar. Itu sifatnya daripada kaum Khawarij yang pertama. Kemudian yang kedua itu, kaum Khawarij ini sifatnya adalah suka berburuk sangka, su'zon. Nah ini sifatnya, ini hati-hati siapa yang suka su'zon, ya. Su'zonnya itu luar biasa, ya. Sifat Khawarij itu bahkan bukan hanya su'zon ke orang umum, su'zonnya itu kepada Rasulullah SAW sendiri, menganggap Rasulullah itu tidak adil. Dia mengatakan apa katanya? Dzulkhuwaisirah ini perwakilan daripada orang Khawarij, dan dia pentolan Khawarij di saat itu. Dia mengatakan, wallahi in hadhihi la qismah, ya, la qismatun ma adala fiha wa ma urida fiha wajhullah. Itu katanya. Demi Allah, sampai dia begitu. Sampai seperti itu di hadapan Nabi SAW, di saat Nabi SAW ada seperti itu. Wallahi demi Allah, sesungguhnya ini adalah suatu pembagian yang tidak adil dan tidak dikehendaki, ya, di dalamnya wajah Allah Subhanahu wa taala. Kalimatnya sudah jelas, ini ciri-ciri Khawarij siapa ini? Ya, wallahi ini Nabi Muhammad ini tidak adil, Muhammad tidak adil. Itu katanya. Dan ini tidak diterima di dalam wajah Allah. Kalimatnya saja wajhullah. Siapa yang suka bilang wajhullah, wajhullah, ya. Nah, ini Khawarijnya hati-hati. Cirinya itu siapa? Saya tidak memponis siapa ini, cuman dari sini nih siapa? Apakah jamaah tablik atau siapa? Lalu diciri-cirikan jamaah tablik disamakan dengan Khawarij, ya. Kemudian yang ketiga itu, sifatnya Khawarij itu adalah dia suka berlebih-lebihan dalam beribadah. Berlebih-lebihan dalam beribadah. Jamaah tablik mana berlebih-lebihan? Ya, mereka itu sesuai dengan dasar. Ya, berlebih-lebihan di mana? Adakah jamaah tablik yang puasa terus tidak berbuka? Paling Senin Kamis atau puasa nazar. Kalau ada sholat sunat, ya sholat tahajud, ya. Kemudian sholat-sholat sunat yang lain enggak ada. Apa sabda Nabi SAW tentang ciri mereka, yaitu mereka suka berlebihan. Akan muncul suatu kaum dari umatku, kata Nabi, yang membaca Al-Quran yang mana bacaan kalian tidaklah sebanding dengan bacaan mereka sedikit pun, ya. Kemudian tidak pula sholat kalian sebanding dengan sholat mereka sedikit pun. Dan begitu pula puasa kalian tidak sebanding dengan puasa mereka sedikit pun. Jadi orang-orang Khawarij ini berlebih-lebihan dalam amal. Artinya mereka itu ibadahnya itu luar biasa. Ibadahnya, zikirnya luar biasa, ya. Bahkan Ibnu Jauzi dia menceritakan itu ketika Ibnu Muljam, orang Khawarij, Ibnu Muljam yang membunuh Sayyidina Ali itu, ya. Ketika Sayyidina Ali meninggal dunia, maka Ibnu Muljam ini dihukum, dia akan dirojam dia. Maka pertama itu kata Ibnu Jauzi, dia dikatakan kepadanya bahwa dia akan dibunuh. Maka Abdullah bin Ja'far memotong kedua tangan dan kakinya. Tetapi dia tidak mengeluh sedikit pun. Dia tidak mengeluh ketika ketika Abdullah bin Ja'far ini memotong kedua tangan dan kaki Ibnu Muljam. Lalu diberikan celak dan dicelakkan matanya ini, dicelak dengan besi panas, dengan paku yang dipanaskan. Tetapi dia malah tidak mengeluh, ya. Dia menerima semua itu. Bahkan dia membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Itu dibaca, tidak ada mengeluh. Tetapi ketika dia mau dipotong daripada lidahnya, ya, mau dipotong lidahnya, dia mengeluh. Dia jangan, ya.
Kenapa kamu tidak mau dipotong lidah? Apa katanya itu? Bahwa saya ini ya tidak suka, tidak rela bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak bisa berzikir. Jadi mati dalam keadaan tidak berzikir itu dari coba dia pembunuh, dia yang membunuh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu masih seperti itu. Jadi Khawarij itu seperti itu. Dia ahli ibadah, ya, berlebihan dalam ibadah, merasa diri dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Merasa diri paling banyak ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi padahal fatal perbuatannya. Sayyidina Ali dibunuh. Kaum muslimin dicaci maki, dihina, ya. Diponis ahli neraka, diponis sesat, merasa diri paling benar. Ini ciri-ciri orang Khawarij. Kemudian dia itu yang keempat itu cirinya adalah keras kepada kaum muslimin, lembut kepada orang kafir. Nah, ini sifat ini ke siapa ini coba? Ya, kerasnya luar biasa kepada orang Islam. Orang yang beribadah dia benci. Ya. Dia tuduh sesat, dia tuduh ahli bid'ah, menghina. Tapi kalau orang kafir, nah, ini ciri ini ke siapa ini? Ciri ini dulu. Terus kita lihat nih cirinya ini. Hampir Rasulullah sabdakan, yaqtuluna ahlal Islam wa yad'una ahlal awtan. Dia membunuh daripada orang-orang Islam, ya. Pemeluk Islam, artinya kaum muslimin, dan dia membiarkan penyembah berhala. Ini Khawarij. Dengan siapa sekarang yang benci dengan zikiran, yang benci dengan tahlilan, yang benci dengan amalan kaum muslimin, yang benci dengan saudaranya sendiri? Itu siapa? Sedangkan orang bermaksiat, orang yang poya-poya, orang yang ini dibiasakan. Kaum Khawarij ini dia membunuh kaum muslimin dan dia membiarkan penyembah berhala. Maknanya benci keras kepada kaum muslimin, lemah lembut kepada orang kafir, keras kepada orang yang amal agama, lemah lembut kepada ahli maksiat. Ini ciri orang Khawarij. Yang tidak berilmu itu siapa? Ya jelas yang tidak berilmu, yang orang belum belajar. Mereka baru dari mantan preman, tobat. Coba lihat yang sudah, yang muhadisnya Maulana Zakaria rahimahullah, muridnya berapa? Syekh Ilyas rahimahullah, Maulana Sa'ad rahimahullah, Syekh Bai Wahab, ulama-ulama kami. Belum lagi yang di Indonesia, kalian lihat di Temburu itu pondok daripada gudangnya ilmu. Anak-anak masih kecil tuh ribuan hadis, ribuan kitab dihafal. Ahli fikih. Makanya kalian tuh keluar, jangan diam di rumah. Kalau bahasa Lombok, jangan ngerap-ngerap di rumah. Ya, diam aja di rumah. Tidak tahu rumahnya condong ke kiri ke kanan. Ya, menganggap rumah paling baik. Kayak keluar. Jangan merasa diri berilmu, paling berilmu. Ya. Sebenarnya kalian itu, siapa yang menuduh jamaah tidak berilmu itu kalian yang bodoh, yang jahil. Tidak mengetahui ilmu yang kami ketahui. Makanya kalian tuh menganggap kami itu bodoh, jahil, tidak berilmu. Sebenarnya kalian yang bodoh, jahil, karena tidak mengetahui ilmu yang kami ketahui. Coba saya tanya, apa arti jaulah? Ya? Apa arti khususi? Kan kalian nggak tahu, berarti kalian itu jahil. Ilmu yang kami ketahui tidak ada pada diri kalian. Ya? Berarti yang jahil kalian. Jangan menganggap ciri-cirinya kemana. Menurut kita ini orang bodoh, tidak berilmu. Ternyata yang jahil siapa? Yang tidak tahu ilmu yang kami miliki, itulah yang jahil. Bukan berarti tidak berilmu, tapi kalian tidak tahu ilmu yang kami ketahui. Oleh karena itu bertobatlah bagi siapa saja yang menuduh jamaah tabligh sesat, bid'ah, ahli neraka. Bertobat, istighfar. Karena yang menentukan ahli neraka, yang menentukan siapa di neraka di surga hanya Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.